Salah satu di antara kunci dan rahasia untuk selalu stabil kondisi emosional kita, karena hari ini anak muda itu dihadapkan dengan sebuah fenomena baru, yaitu fenomena mental illness. Ini mulai banyak terjadi di kalangan anak muda dengan beragam varian masalahnya. Ada yang paling ringan itu adalah stres. Kemudian stres yang dibiarkan dalam waktu yang lama nanti bisa jadi depresi. Kemudian depresi kalau tidak ditangani banyak yang mencoba untuk bunuh diri. Kemudian ada juga yang swing mood, yaitu bipolar disorder. Jadi kadang dia senang banget, kadang dia sedih banget. Tiba-tiba happy, tiba-tiba marah-marah. Kalau ada masalah nggak bisa nahan diri. Kalau ada problem, meluap-luap mengekspresikannya. Ini bisa bipolar. Dan yang paling mengkhawatirkan dan cukup parah juga banyak terjadi di Indonesia hari ini adalah skizofrenia. Skizo ini bukan sekedar dia pengen bunuh diri, tapi lebih parahnya lagi dia ingin menyakiti dan membunuh orang lain. Dia mulai muncul semacam wasawis, kayak bisikan di dalam benaknya, di dalam telinganya untuk menyakiti orang lain. Di antara kasus yang bahaya dari skizo ini adalah ada seorang pilot yang mengalami mental illness skizo. Kemudian ketika dia sedang bertugas membawa pesawat, muncul wasawis, muncul bisikan untuk bunuh dan membunuh orang lain, bunuh diri dan membunuh orang lain. Akhirnya dia menerjunkan pesawatnya dengan kecepatan yang luar biasa ke laut dan kemudian tidak ada satupun yang selamat. Ada lagi kasus misalnya seorang driver dari sebuah mobil rental yang ternyata karena dia beda sama kanker ya. Kanker kalau sakit kelihatan karena dia fisik. Tapi karena mental nggak kelihatan, secara umum kita ngerasa ini orang normal. Ternyata dia skizo. Ketika dia di jalan tol kecepatan sekitar 100, 110, 120, ada truk lagi berhenti karena mungkin bocor ban atau apa, muncul wasawis, tabrakin truk. Akhirnya dia nabrak truk tersebut. Ada yang luka-luka, ada yang meninggal, dan seterusnya. Hari ini, Indonesia, terutama anak muda, menjadi sebuah harapan yang sangat luar biasa bagi masa depan Indonesia. Kita mengalami bonus demografi di mana anak muda Indonesia dalam mulai tahun ini 2030-2035 menjadi populasi yang paling potensial, mayoritas, dan luar biasa di Indonesia. Beda banget dengan Jepang. Jepang sedang mengalami fase di mana ada gap generasi antara yang tua dengan yang anak-anak. Nggak ada fase anak mudanya, jadi keputus orang tua, anak-anak. Dan anak-anaknya pun mengalami penurunan populasi yang luar biasa karena mereka takut punya anak. Orang Jepang takut menikah karena takut punya anak. Sehingga sekarang pemerintahnya menggalakkan warganya untuk menikah dan punya anak. Nah, artinya kita kebalikannya Jepang. Jepang sedang mengalami problem kurangnya pemuda, Indonesia sedang mengalami bonus pemuda. Makanya saya selalu senang sejak awal pulang dari Mesir, amanah dari guru saya adalah membuat program dakwah ke anak muda. Kenapa? Karena saya bukan cuma dakwah pengen ceramah. Tapi bagi saya dakwah itu adalah sebuah visi. Saya ingin memberi sedikit kontribusi saya untuk Indonesia, tetapi bukan untuk hari ini. Untuk 10, 15, 20 tahun ke depan, yaitu dengan mengajak anak muda menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa umumnya mengajak anak muda lebih positif. Kalau bahasa dakwahnya mengajak anak muda lebih dekat kepada
Allah, yaitu hijrah. Sehingga ketika anak muda ini sudah hijrah, dekat ke masjid, mencintai Al-Quran, tidak pernah meninggalkan sholat, belajar akidah, belajar syariah, otomatis dia akan menjadi orang yang impactful terhadap masyarakat secara positif. Otomatis dia akan menjadi orang yang rahmatan lil alamin, bermanfaat, menjadi kebaikan bagi banyak orang. Ini adalah harapan besar Indonesia 10-20 tahun ke depan. Karena saya adalah harapan dari guru saya sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika saya masih SMA, sebelum saya berangkat ke Mesir, guru saya bilang gini ke saya, dan ke teman-teman saya seleting, satu angkatan, guru saya bilang gini, Ustadz nggak melihat kalian siapa yang ranking 1 hari ini di kelas. Itu adalah nilai akademik, itu prestasi akademik, itu bagus. Tetapi bukan itu yang paling penting bagi Ustadz, kata beliau. Yang paling penting bagi Ustadz adalah melihat ranking berapa kalian dalam kehidupan kalian nanti 20 tahun dari sekarang. Ranking berapa kalian di tengah-tengah masyarakat 20 tahun dari sekarang. Saya, teman-teman saya yang sama-sama satu angkatan, kemudian kita setengah dari kelas itu berangkat belajar ke Mesir. Ada Dr. Amri Fatmi, ada Ustadz Abu Huzaifah ahli hadis, ada Ustadz Ifan ahli sastra Arab, Ustadz Amri ahli akidah dan filsafat, ada Ustadz Awalul Zikri ahli fikih dan seterusnya. Kita ini adalah produk dari harapan, pemikiran, pendidikan guru kita 20 tahun yang lalu. Kita adalah produknya. Sehingga dari situ saya membayangkan, saya harus meneruskan estafet guru saya. Saya adalah produk dari guru saya, yang alhamdulillah dengan pendidikan dari guru saya, pendidikan di Al-Azhar, dan di atas semua itu adalah karena karunia Allah, akhirnya saya punya kesempatan berdakwah keliling Indonesia, berdakwah di sosial media, dan disambut baik oleh anak-anak muda yang luar biasa. Sekali saya posting 1 minute booster misalnya, alhamdulillah yang mendengarkan itu sekitar 500 ribu sampai 1 juta viewer atau views misalnya. Apa yang saya maksud dari kalimat ini? Maksudnya pertama, berapa banyak pahala jariah yang mengalir kepada guru saya dari satu saja 1 minute booster. Satu saja. Kayak tadi sore lagi di tempat penginapan, daripada saya nganggur di kamar, nggak bawa istri, sendiri jomblo. Ya udah saya bikin konten, speaking of my mind. Jadi ngomongin apa yang ada di pikiran saya. Kepikiran tentang masalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki apa yang ada di antara dia dengan Allah, Allah perbaiki antara dia dengan manusia. Saya sampaikan, ngedit sedikit, kasih background, tayang. Sekarang mungkin sekitar 200 ribu yang mendengar. Dari 200 ribu, 500 ribu, 1 juta orang yang mendengar itu, berapa yang mendapatkan hidayah? Maka berapa pahala yang mengalir kepada guru saya yang telah mengajarkan ilmu itu kepada saya? Sehingga saya ngerasa, wah nggak boleh terputus nih pahala guru saya. Dan saya pun ingin mendapatkan kebaikan yang sama seperti guru saya dengan berbagi kebaikan, sehingga ketika kebaikan ini disebar, insya Allah juga mengalir kepada saya. Estafetnya begitu. Dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman para ulama, sampai kepada kita, ada estafetnya dan terus mengalir sesuai dengan peran masing-masing. Saya adalah produk dari guru saya, pemikiran dan pendidikan guru saya 20 tahun yang lalu. Yang kemudian hasil dari produk itu masuknya ke dakwah anak muda. Ada yang masuknya ke dakwah akademik, ada yang masuknya ke dunia profesional. Di antara teman seangkatan saya ada yang dokter spesialis, ada yang profesor di bidang filsafat, macam-macam lah. Mereka ngambil jalurnya sendiri-sendiri. Intinya adalah produk pemikiran guru saya itu jadi bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa. Dan saya ingin meneruskan estafet itu, memiliki produk 20 tahun lagi, walaupun saya tidak mendidik teman-teman secara rutin, tetapi beberapa ide dan gagasan itu bisa teman-teman aplikasikan, insya Allah
kita akan melihat Indonesia 20 tahun lagi lebih dahsyat daripada sekarang. Karena anak-anak mudanya lebih hebat daripada di masa saya. Di masa sebelumnya, kalian jauh lebih dahsyat, lebih hebat, lebih inovatif, lebih kreatif, lebih open-minded. Artinya Indonesia punya peluang dan harapan yang sangat besar untuk memimpin dunia dengan peradaban yang luar biasa dari anak muda. Tapi di waktu yang sama, kita juga diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sebuah tantangan dengan terbukanya era informasi ini dan kita punya gadget, di semua tangan kita punya gadget, akhirnya ada satu perilaku yang berubah. Dari zaman saya ini transisi, imigran, mengalami fase dulu main bola hujan-hujanan, fase nyari kodok, terus ngelempar temen, fase zaman ngejar layangan putus punya orang lain. Kalau udah dapat jadi hak milik, gak akan dibalikin. Dan zaman-zaman tahun 90-an yang sangat indah itu, yang kalau kita lihat di video-video TikTok tentang tahun 90-an itu rasanya kayak kangen banget pengen balik ke tahun itu. Sebelum ada gadget, yang kemana-mana tuh gak pakai sendal, bahkan kadang gak pakai baju juga, cuma pakai celana merah itu. Yang TV di kampung cuma ada 2 rumah, yang paling kaya. Dan kalau sore jam 2:30 tuh mau nonton, itu gak boleh masuk karena kaki kita kotor. Kata kakaknya tuh gak boleh masuk, kaki kalian kotor. Akhirnya nonton dari jendela. Fase itu. Tapi juga kemudian masuk ke fase adanya gadget, adanya sosial media. Sehingga saya ngerasa kayak banyak para peneliti psikologi juga menjelaskan ada pengaruhnya kepada behavior, perilaku dengan adanya sosial media yang sangat terbuka, yang sangat instan dan seterusnya. Salah satu di antara problem era sekarang adalah problem mental issue. Di zaman kita dulu masalah ada, tapi kita mungkin nggak mudah stres ya. Nggak tahu kenapa nggak gampang stres. Kita dulu jarang loh yang kayak stres, pengen bunuh diri, kayak gitu tuh jarang. Kenapa? Karena stres dibawa main aja udah. Banyak main, banyak manfaat jadinya. Stres ya dibawa main bola, bolanya bola plastik, yang kalau udah kempes susah lurusin lagi, dibulatin lagi, biarin aja, main aja terus sampai malam. Jadi teman-teman, tantangan anak muda hari ini adalah tantangan isu mental. Itu salah satu yang sangat mengkhawatirkan, salah satu yang sangat darurat. Hari ini anak muda banyak. Kenapa saya tahu? Karena saya penasehat salah satu yayasan yang dibangun oleh keluarga saya sendiri, yayasan non-profit sama sekali, khusus menangani pasien mental. Kita banyak mengambil pasien-pasien mental yang mengerikan keadaannya. Anak muda SMP, kelas 2 SMP. Kena mental, depresi gara-gara dibully di sekolah. Awalnya jadi diem, gak ngomong, akhirnya gak mau sekolah, gak mau keluar kamar. Lama-lama gak nyambung, mulai halu. Sama orang tuanya, karena orang tuanya tidak well educated, gak ngerti tentang penanganan mental, dikira kelainan jiwa. Dianggap ODGJ. Supaya nggak lari dari rumah, supaya nggak ganggu orang lain, dipasung. Bertahun-tahun dipasung. Ada yang bahkan saking sudah tidak lagi diperlakukan seperti memperlakukan manusia, dipasung sekian tahun, ini anak yang kena mental ini sampai berperilaku tidak lagi seperti manusia, kayak hewan. Makan kotoran sendiri. Kalau mandi udahlah, nggak mandi bertahun-tahun. Tapi kan mereka adalah orang yang sebetulnya punya hak untuk ditolong. Mereka nggak bisa ngomong, tolong saya nggak sakit, saya sebetulnya hanya sedang stres, nggak bisa ngomong. Orang tua mereka orang yang tidak terpelajar, sehingga nganggapnya ya udah ini anak kelainan jiwa, mungkin diguna-guna orang, mungkin kenapa tiba-tiba dia gila, dipasung. Kita ambil 1, 2, sekarang mulai banyak nih yang kita ambil, rata-rata anak muda. Kita rehab, kita kenalkan mereka kepada para psikiater, psikolog, terapis,
Islam, ustadz, belajar ngaji. Kemarin 2022 pas peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, alhamdulillah beberapa di antara mereka udah survive, udah mulai normal. Bahkan mereka kita berikan kesempatan untuk menjadi paskibra, mengibarkan bendera merah putih pada upacara kemerdekaan. Ini adalah realitas yang ada di tengah-tengah anak muda Indonesia hari ini. Banyak. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang harus kita sadari, harus kita sampaikan supaya muncul awareness dari kita sesama anak muda. Kadang kita menyepelekan hal ini. Kita kayak ngeledekin teman kita, ngebully teman kita. Mungkin ngebulinya di sosmed misalnya atau di grup misalnya. Tapi kita nggak pernah tahu apa dampaknya kepada dia. Kan ada tuh artis Korea yang bunuh diri gara-gara dibully di sosmed kan? Dia belum ditaruh di Indonesia. Di Indonesia lebih keren. Jadi dia belum menghadapi kekuatan powernya netizen Indonesia yang luar biasa ya. Baru menghadapi netizen Korea. Netizen Korea mah masih ya santai lah. Itu aja bunuh diri. Kebayang nggak tuh artis Korea ditaruh di Indonesia? Artinya kita nggak pernah sadar loh teman-teman. Gimana dampak dari komen kita, dampak dari postingan kita, dampak dari repost kita, dampak dari broadcast kita di grup, atau sekedar kita nge-replay, kita nggak pernah sadar dan itu dampaknya bisa merusak mental saudara kita, teman kita yang lain. Ini juga hal yang kita perlu sadari. Dan ini jarang dibahas di tablik. Ini jarang dibahas di atas mimbar. Ini jarang dibahas di dalam majelis ilmu. Padahal ini adalah realitas. Dan salah satu di antara tugas dari para ulama, dai, majelis ilmu itu adalah islahul waqi', memperbaiki keadaan realitas. Nah, karena saya concernnya di anak muda, saya ngerti realitas ini. Sehingga saya perlu merasa menyampaikan kepada teman-teman anak-anak muda yang hebat-hebat di sini tentang ini adalah masalah besar yang sedang terjadi dan terus kayak bola liar dan bola salju yang semakin lama menyebar kemana-mana dan semakin besar. Sehingga dalam masalah ini, dalam isu mental, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, bagaimana kalau kita yang jadi orang yang sedang mengalami itu? Mulai dari tingkat yang paling sederhana, stres aja. Kenapa stres? Banyak faktornya. Bisa karena diputusin. Bisa juga karena emang gak diputusin, ditolak. Diputusin lebih berat. Ini cuma ditolak doang. Kalau diputusin udah dikasih harapan terus ditinggalin ya. Ini gak dikasih harapan, ditolak. Ditolak, diputusin, ditikung sama teman sekos-kosan. Atau kadang-kadang kita hanya stres gara-gara ditanya kapan nikah, udah nikah, kapan punya anak, itu aja bikin stres. Kalau di kota-kota besar gara-gara masalah macet bikin stres. Hektiknya jadwal bikin stres, banyaknya pekerjaan bikin stres, deadline yang luar biasa bikin stres. Beberapa perusahaan dengan tower tinggi di Jakarta, ada beberapa semacam sosial eksperimen dibikin di sosial media. Ternyata di gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta, itu kalau kita masuk ke kantor-kantor atau kayak co-working space di sana, itu di toilet itu banyak yang nangis. Kenapa? Saking stresnya dengan kerjaan, dia nggak bisa nangis di ruang kerjanya, dia masuk ke toilet, pura-pura mau misalnya hajat, di dalam toilet itu nangis. Dan itu fenomena sosial yang luar biasa sekarang terjadi. Walaupun alhamdulillah Batam nggak seperti Jakarta lah ya, jadi lebih santai, alamnya masih hijau, kemudian dekat laut, walaupun laut juga bahaya sih. Tinggal loncat ya, nggak muncul-muncul lagi misalnya. Ya maksudnya bisa olahraga dan seterusnya. Artinya, tapi tetap bagaimana kalau kita yang mengalami masalah mental, mulai dari level paling ringan yaitu stres, kecewa, sedih. Bagaimana kalau keluarga kita yang mengalami masalah mental, walaupun level yang paling ringan, adik kita sendiri, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, kakak kita, gimana cara kita menangani ini atau memberikan sebuah langkah preventif mencegah
Gimana caranya? Ini poin pertama. Maka sebagai seorang dai, saya bukan ulama, hanya dai biasa. Yang saya ingin berbagi dengan teman-teman untuk mencegah dan menguatkan mental kita. Salah satu yang paling berpengaruh untuk menguatkan mental seseorang itu adalah as-thiqah billah. Percaya, yakin, berpegang, berpasrah, berserah kepada Allah. Itu yang paling berpengaruh pada kita. Sehingga kalau misalnya kita kuat sikohnya kepada Allah. Selanjutnya saya nggak akan terjemahin lagi ya. As-sikoh artinya percaya, berpegang, yakin, pasrah, tawakal dan seterusnya. Ini varian yang sangat luas. Semakin kita sikoh kepada Allah, itu tuh kita tuh seperti pohon yang akarnya itu lebih panjang daripada batangnya, sehingga badai angin apapun tidak akan menumbangkan pohon itu. Badai sosial media, badai mantan, badai kerjaan, badai pemilu, badai apalagi sosial, badai karir, badai apalagi, apapun badainya gak bikin kita tumbang. Mungkin goyang ya, namanya juga kena angin, tapi gak akan tumbang. Apa akarnya? Akarnya tuh thiqah billah. Di mana akar itu tumbuh? Di dalam hati. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, tetapi di dalam hati. Bahkan bukan di sini. Bukan di pakaian. Bukan di sini. Tasbih. Dia tumbuhnya di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita mau memeriksa apakah saya punya akar yang kuat, jangan periksa ininya. Jangan periksa ininya. Jangan periksa pakaiannya dulu, penampilannya dulu, lisannya. Tapi masing-masing coba periksa hatinya sendiri-sendiri. Tidak untuk menilai orang lain, karena kita nggak mungkin menilai isi hati orang kan. Sehingga no judgment, kita nggak menghakimi orang lain. Coba periksa hati kita, seberapa kuat kita yakin kepada Allah. Sehingga ketika kita yakin kepada Allah, apapun situasinya, musim panas, musim dingin, musim hujan, musim kemarau, ini pohon tetap berdiri tegak, bahkan dia terus berbuah kullahinin biizni rabbiha, setiap waktu dengan izin dari Rabbnya. Asluha thabit, akarnya kuat. Makanya selama 2 tahun terakhir kan saya cukup serius juga belajar tentang living with the nature ya. Karena bikin pesantren alam, saya belajar lagi tentang pohon, tentang hutan, tentang tanah. Ada satu buku judulnya The Miracle Life of Plants. Keajaiban kehidupannya tanaman atau pohon. Ternyata pohon itu kalau ditanam dari biji, awalnya kan biji atau benih ya, ditanam di tanah, maka pertama dia tumbuh, dia nggak tumbuh ke atas. Pertama dia tumbuh ke bawah dulu. Sehingga orang yang nggak ngerti tentang dunia farming, dia akan ngerasa ini kenapa gak tumbuh-tumbuh sih? Udah seminggu saya nanam biji ini kok gak kelihatan daunnya, kok gak kelihatan batangnya. Karena pohon itu secara fitrah tumbuhnya ke dalam dulu, ke bawah dulu. Baru kemudian kalau bawahnya udah bagus, udah siap, udah kuat, baru tumbuh ke atas. Begitu juga harusnya seorang manusia mukmin. Kata Allah, asluha tsabit, tumbuh dulu ke dalam kalau mau kuat. Ke dalam mana? Tanahnya, wadahnya apa? Wadahnya adalah hati. Inilah tanah untuk tumbuhnya iman. Ditumbuhkan dulu nih ke dalam. Dan biasanya akarnya lebih panjang daripada pohonnya. Jadi kalau pohonnya 1 meter, bisa jadi akarnya 3 meter. Salah satunya itu yang akar wangi itu. Kita di kawasan kita punya akar wangi, kayak semacam ilalang. Dan sekarang lagi saripati dari getahnya itu lagi mahal dipakai buat bahan utama parfum. Akar wangi itu juga berfungsi ke tanah itu menjaga tanah supaya nggak longsor, dia ngikat tanah. Akar wangi itu kalau di atasnya 1 meter, di bawahnya itu bisa 4 meter lebih. Jadi lebih panjang akarnya daripada batangnya. Allah memberikan kepada kita isyarat tentang pertumbuhan yang baik lewat tanaman, lewat semesta, lewat alam yang Allah sebut juga di surat Ibrahim. Asluha tsabit.
Sehingga kalau kita mau kuat dengan berbagai macam dinamika hidup, dikasih ujian, dikasih kesenangan, dikasih ujian, dikasih kesenangan, tapi nggak roboh, nggak tumbang, kuncinya ada di seberapa kuat akar iman dan thikoh kita kepada Allah. Ini berlaku untuk semua masalah kita. Untuk semua masalah kita. Apa yang akan kita hadapi ke depan misalnya? Ustadz, saya ini lagi nyusun skripsi. Masalahnya apa? Masalahnya pembimbingnya galak, killer. Udah 3 kali saya ngajuin judul, ditolak terus. Ustadz, saya sekarang lagi nyusun lagi nyusun rencana mau menikah. Masalahnya apa? Belum ada calon. Ustadz, saya sekarang lagi ada masalah pengen masuk ke legislatif misalnya. Masalahnya apa? Gak tahu jadi apa enggak, ikhtiar dulu aja. Apapun yang akan kita jalanin, Ustadz saya pengen jadi pengusaha, apalagi pengusaha. Resikonya luar biasa ya. Saya mau kerjasama sama teman saya ngemodalin, dia ngerjain. Berapa modalnya? 200 juta Ustadz. Dan itu kayaknya tabungan saya habis tuh. Ada resiko? Ada. Terus gimana cara kalau misalnya terjadi dinamika? Misalnya dinamikanya kita rugi, dinamikanya kita bermasalah, dinamikanya kita nggak jadi, atau apapun dinamika yang intinya adalah di luar harapan kita, supaya kita nggak tumbang, supaya kita tegar, supaya kita sabar, atau kalau dinamikanya justru yang kita harapkan, jadi, atau misalnya sukses, atau misalnya skripsinya diterima, nilainya bagus, atau misalnya untungnya besar, nggak bikin kita lupa diri, kemudian semakin jauh dari Allah dan membawa kita kepada kebinasaan sendiri. Gimana caranya biar kita tetap teguh dalam kebaikan, dalam keadaan sarra atau dalam keadaan dharra? Dalam keadaan dikasih nikmat atau dalam keadaan dikasih ujian? Tetap dalam keadaan tegak, dalam keadaan sehat seperti pohon. Harus kuat akar iman dan thikoh kepada Allah. Saya teringat kisah. Jadi sebelum saya bahas kisah, kalau kita mau mengukur iman kita kuat apa enggak di dalam hati, salah satu caranya adalah coba perhatikan selama ini. Kalau kita punya masalah, nih ada masalah nih. Tiba-tiba kan masalah itu datang kan? Tiba-tiba datang masalah. Siapa yang pertama kita pikirkan? Yang langsung spontan ya, bukan setelah sejam, 2 jam. Spontan. Ada masalah, langsung siapa yang pertama kita pikirkan? Atau apa yang pertama kita pikirkan? Bisa orang tua, bisa juga masalah itu sendiri, bisa juga pembuat masalahnya, bisa juga orang-orang yang kita harapin bisa nolongin kita. Pertanyaannya, pernah nggak Allah menjadi yang pertama kali sebelum yang lain terfikirkan ketika kita ditimpa masalah saat itu juga? Disitulah iman teman-teman. Dan disitulah jalan keluar, disitulah kita bisa survive. Ada masalah apa nih misalnya? Masalah kita sama teman, kita kerja sama bisnis, kita kasih dia duit 200 juta, dia yang ngejalanin, kita yang investasi, tiba-tiba dibawa kabur. Apa yang pertama kita pikirin? Polisi? Pengacara? Atau nomor kontaknya? Atau gimana cara ngedatengin debt collector? Atau apapun? Apa yang pertama kita pikirin? Yang kita harapin bisa menyelesaikan masalah kita? Lalu kemudian pertanyaan kedua, apa yang paling lama kita pikirkan? Yang pertama dan yang paling lama. Yang pertama itu yang langsung spontan, terbersit dalam pikiran kita dan masuk ke hati kita, siapa atau apa. Kemudian yang paling konsisten kita pikirkan, apa atau siapa. Rasa-rasanya kita belum menjawab Allah. Kenyataannya selama ini enggak Allah. Allah bukan yang pertama kita pikirkan ketika kita dihantam masalah. Allah juga bukan yang setiap hari kita pikirkan yang paling banyak ketika kita sedang dalam masalah. Yang paling banyak kita pikirkan adalah masalah itu sendiri. Kita berharap dengan memikirkan masalah itu akan ada jalan keluar. Akan ada solusi.
Yang paling lama dan paling banyak kita pikirkan adalah orang yang membuat masalah itu sendiri. Yang paling lama dan paling banyak kita pikirkan adalah orang yang kita harapkan bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Tapi kita lupa kepada Allah. Itulah belajar menumbuhkan akar iman. Ada cerita, ada seorang ulama di Mesir mengajarkan ilmu akidah kayak gini di dalam sebuah masjid. Kemudian besoknya beliau kembali ke kampungnya naik pesawat, kayak saya sekarang tinggal di Bandung ke Batam, terbang ke Bandung misalnya. Di bandara besoknya ketika mau boarding, tiba-tiba ketemu seorang laki-laki megang tangan beliau, "Ya Syekh, Assalamualaikum," kata beliau. "Apakah Anda yang mengajar di masjid kemarin?" "Oh ya, benar. Saya hadir Syekh, terima kasih. Tapi saya punya sebuah cerita, boleh sambil nunggu boarding saya bercerita sedikit?" "Oh ya, boleh," kata Syekh ini. "Apa ceritanya?" "Syekh, udah 1 tahun ini saya punya masalah." Mirip cerita seperti poin saya sampaikan tadi. "Udah 1 tahun ini saya punya masalah. Saya menitipkan harta saya kepada seorang sahabat untuk dipakai berbisnis, lalu bagi hasil, tapi orangnya kabur. Nomor handphonenya ganti, gak aktif lagi. Gak bisa dicari kemana-mana. Saya cari ke teman-temannya gak ada yang tahu. Saya merasa sangat kecewa, marah, sedih, terpukul karena saya merasa dikhianati. Selama 1 tahun ini saya stres. Selama 1 tahun ini saya selalu mikirin dia. Setiap pagi saya mikirin dia, siang saya mikirin dia, malam saya mikirin dia, gak bisa tidur mikirin dia. Kenapa dia tega sama saya? Kapan dia berubah? Kapan dia mau menghubungi saya? Kapan dia akan membalikan uang saya? Kapan dia kasihan sama saya? Dia selama 1 tahun. Saya berharap dengan pikiran itu saya dapat solusi. Selama 1 tahun saya cuma mikirin uang saya ada di dia. Saya dikhianati, masalah selama 1 tahun. Sehingga saya merasa sangat terbeban dan nggak enak gitu, nggak tenang. Tapi kemarin nggak sengaja saya dengar taklim dari Syekh di dalam masjid. Salah satu poin yang saya highlight, Syekh mengatakan, keluarkanlah makhluk dari hati kita, masukkan Allah ke dalam hati kita, maka sejak saat itulah kita akan mendapatkan segala jalan keluar dalam hidup kita. Saya langsung sadar, ya Allah, saya salah. Sehingga keluar masjid, saya berdoa, ya Allah, maafkanlah kesalahan saya. Selama 1 tahun ini saya mikirin orang lain, saya mikirin pembuat masalah, saya mikirin masalah saya mikirin harta saya, tapi saya gak pernah sekalipun memikirkan Engkau. Saya lupa kepadamu, ya Allah. Saya sibuk mikirin makhluk tapi lupa dengan Engkau. Ya Allah, maafkan saya. Astagfirullahalazim. Ya Allah, saya serahkan urusan saya kepadamu. Saya gak akan mikirin dia lagi. Saya akan memikirkan Engkau. Saya berharap kepadamu. Saya akan memperbaiki hubungan denganmu. Baru ngomong, belum ngejalanin. Pas masuk mobil, tiba-tiba ada yang nelpon, gak dikenal nomornya, diangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saudaraku, aku adalah sahabatmu yang setahun lalu meminta uang darimu untuk kerja sama bisnis. Maaf, aku khilaf. Aku gak amanah. Aku sekarang sudah menjual aset-asetku dan aku akan mengembalikan hartamu dan berikut hadiah untuk kamu. Minta nomor rekening kamu, di mana aku bisa bertemu dengan kamu. Syekh, siang ini saya naik pesawat ketemu Anda karena saya pengen ketemu dia. Dia tunjukin alamatnya, saya akan ke sana dan ketemu dia. Dan setelah itu dia juga keep kontak sama Syekhnya. Dia kasih tahu, alhamdulillah Syekh, dia sudah mengembalikan semua uang saya dan memberikan saya hadiah. Baru sebentar saja dia memikirkan Allah, Allah langsung tunjukkan keajaiban. Tapi setahun dia mikirin manusia, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kekuatan mental kita dalam menghadapi dinamika apapun dalam hidup kita itu ada di sini. Bukan di sini. Ini tuh supporting system kalau bahasa anak muda sekarang. Ada, alhamdulillah. Kurang, gak apa-apa. Karena ini bukan intinya. Manusia adalah supporting.
Ada mereka, alhamdulillah, Allah yang mendatangkan mereka kepada kita. Tapi bukan mereka intinya. Semua mereka ini, mau dia adalah harta, mau dia adalah manusia, semua itu adalah wasilah, media, jalan, sebab. Tetapi sumbernya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kalau kita dapat kiriman paket hadiah yang spesial misalnya, dititipkan ke seorang kurir, bukan COD. Hadiah, kita nggak perlu bayar. Misalnya senangnya apa? Saya misalnya senangnya kuda nih, senang main kuda. Tiba-tiba ada yang ngasih saya kuda dengan spek kuda paling ideal. Ada garis putihnya di sini sedikit. Kemudian ada kayak semacam apa ya? Yang di kepala kita tuh kayak apa? Kayak pusaran tuh. Kayak ubun-ubun gitu ya. Bukan ubun-ubun sih. Itulah pokoknya apa? Ya unyang-unyang ya. Ada di sini di leher, itu tanda-tanda kuda bagus. Yang paling lebih kelihatan lagi adalah kakinya, 3 dari kakinya itu ada kaos kaki. Tapi satu nggak punya kaos kaki, yaitu kaki kanan depan. Nggak ada kaos kaki, yang lain ada kaos kaki putih. Ngasih ke saya misalnya, warna kudanya tuh sangat bold, hitam banget. Kirim ke saya, lewat seorang supir truk, karena dikirim pakai truk. Dikirim hadiah kuda untuk Ustaz Hanan karena ulang tahun. Kira-kira yang paling besar rasa penghargaan dan terima kasih saya ke supir truk atau kurirnya atau kepada yang mengirimnya? Kepada yang mengirimnya. Walaupun saya tetap bilang makasih kepada kurir, udah nganterin dalam keadaan yang tidak ada yang cacat. Saya bilang makasih kepada si abang supir truknya. Tapi saya nggak akan selesai mengucapkan terima kasih berkali-kali dengan pakai segala emotikon dikeluarin. Saya telepon langsung terima kasih yang banyak kepada yang mengirim. Begitulah kita dalam hidup. Yang bisa ngasih kita solusi itu Allah. Tapi solusinya bisa Allah kasih langsung, bisa Allah titipkan lewat siapapun. Kenapa Allah titipkan? Kenapa nggak langsung aja? Karena dengan Allah titipkan, Allah ingin sekaligus memberi kita solusi plus menjalinkan kita silaturahim dengan seorang muslim. Allah bisa aja langsung kasih, tiba-tiba rekening kita nambah. Entah dari mana. Bisa, mudah buat Allah. Tapi bisa juga Allah ngasih lewat seseorang yang kemudian jadi saudara baru kita. Kalau Allah ngasih langsung, kita nggak punya tambahan saudara. Allah udah ngasih, dikasih kebaikan bonus, yaitu persaudaraan. Sehingga kita jadi akrab sama seseorang. Jadi saling berukhuwah, bersaudara, saling membantu. Walaupun sebetulnya yang mengirimkan kita kebaikan itu bukan dia cuma bawain. Yang mengirimkan adalah Allah. Disitulah kita belajar yakin, belajar thiqah, belajar iman kepada Allah teman-teman. Dan itu modal banget untuk supaya memiliki kekuatan mental seperti pohon yang teguh dalam dinamika apapun. Jadi coba kita belajar sekarang, yang pertama tadi kan Allah. Ada masalah langsung Allah dulu. Sebelum masalah, sebelum pembuat masalah, sebelum yang orang kita harapkan bisa ngasih solusi terhadap masalah. Sebelum Allah. Kehilangan sesuatu, Allah. Kecewa, Allah. Sakit hati, Allah. Sedih, Allah. Pertama yang terbersit secara spontan harusnya Allah di dalam pikiran dan hati kita. Baru di situ kita punya akar. Dan la tahzan setelahnya. Gak usah khawatir. Biar Allah yang beresin setelahnya. Aman banget hidup kalau udah kayak gitu. Aman, saya jamin, saya yakin. Saya juga lagi belajar mempraktekannya sejak dulu. Setiap saya ceramah kayak gini, saya sama seperti lagi belajar juga. Lagi mendengarkan nasihat untuk diri saya sendiri. Saya percaya banget itu, dan itu ngaruh banget. Dimarahin istri, Allah. Jangan istri dulu yang diingat. Ngirim WA, istri lagi ngambek. Ngirim WA, contreng 2 tapi gak di-read, masih abu. Mungkin dia lagi sibuk masak. Siang, belum di-read juga. Online berkali-kali. Lasin lagi ya. Tapi WA kita gak dibaca. Sedih, ngerasa gak dianggap penting. Mulai ada rasa kecewanya.
Allah. Jangan dia dulu yang diingetin. Kenapa ya dia kayak gitu? Dia nggak ingat ya kalau aku tuh sayang banget sama dia, bla 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 bla. Jangan bayangin mukanya dia dulu. Coba bayangkan dulu kebaikan Allah. Karena kalau udah makhluk dulu yang masuk ke hati kita, udah berubah tuh. Kita labil. Makhluk kalau udah masuk ke hati kita, benda, dunia kalau udah masuk ke hati kita, itu kita tuh kayak pohon, gede, tapi nggak punya akar. Ujetustat min fauqiha, maka akan tercabut dari dalam bawah-bawahnya semuanya. Pohon makin gede, nggak punya akar, makin kalau jatuh kecabut lebih banyak. Kalau pohon kecil nggak punya akar masih mending. Ini udah paling gede, artinya masalahnya banyak, beban hidup banyak, tapi nggak punya akar iman. Karena yang ada di hatinya bukan Allah, yang ada di hatinya adalah makhluk, yang ada di hatinya adalah dunia. Makin jatuh tuh pohon. Itulah kita hari ini dengan beban hidup yang mungkin nambah, semakin bertambah usia kan nambah beban hidup. Kita harus mengurus keluarga, harus mengurus orang lain dan seterusnya. Nambah beban hidup kita. Aktif di organisasi, ngurus orang banyak. Di rumah, ngurus keluarga. Udah menikah, ngurus pasangan. Gak lama kemudian ngurus anak-anak. Anak-anak semakin tumbuh, nambah lagi bebannya. Sekolah dan seterusnya. Makin besar batangnya, beban hidupnya, kalau nggak semakin kuat akarnya, itu tumbang langsung. Kadang nggak ada angin juga tumbang sendiri. Karena udah semakin berat, semakin besar bebannya. Sehingga akarnya tuh harus lebih dalam lagi tuh. Gimana cara kita menumbuhkan akar itu, Ustaz? Kayak gini nih dalam majelis ilmu. Cari majelis ilmu tentang iman. Bukan majelis perdebatan, bukan majelis yang saling mencela dan menjatuhkan, yang bisa nambah iman kita. Kita datang ke sini capek-capek kan bukan untuk pakai kaca pembesar ngelihat kesalahan orang lain. Pengen pakai cermin ngelihat kesalahan diri sendiri biar kita bisa tumbuh imannya. Sehingga kuat di dalam hati kita. Oh, Allah. Nanti setelah Allah, yakin sama Allah, berserah sama Allah, baru istri. Itu ringan. Hadapilah cemberut istri dengan iman. Quote of the day. Hadapilah kalimat yang sangat kejam, yaitu kita jadi temenan aja, kita jadi adik kakak aja dengan iman. Itu kalimat kejam banget ya. Jadi adik kakak, mending kita jadi musuh deh gitu. Karena kalau adik kakak teman akrab tapi nggak jelas statusnya. Kalau musuh kan jelas jauh, gak baperan. Artinya hadapilah masalah itu dengan iman. Jangan mikirin orangnya, jangan mikirin masalahnya. Udah aja iman sama Allah. Apapun lah pokoknya, ini general, berlaku untuk apapun. Gak ada spesifikasi khusus, enggak. Ini sangat general, karena iman adalah akar dalam kehidupan seorang mukmin. Mau masalahnya masalah finansial, masalah karir, masalah keluarga, masalah sosial, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah negara, bangsa, iman. Saya teringat kisah di zaman Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Waktu itu salah satu provinsi Islam itu adalah Mesir. Jadi Mesir belum jadi negara, masih provinsi. Gubernur Mesir waktu itu adalah Amr bin As. Suatu ketika Mesir diuji dengan musim kemarau panjang. Saking panjangnya kemarau di Mesir sampai sungai Nil itu kering. Belum pernah terjadi sungai Nil itu kering kecuali pada saat itu. Sungai Nil yang membelah 3 negara, yang panjangnya luar biasa, yang lebar, yang dalam, tiba-tiba kering di kawasan Mesir saking kemaraunya. Lalu ladang-ladang gandum dan jagungnya penduduk Mesir gagal panen. Kelaparan di mana-mana, kriminalitas mulai naik. Kesenjangan terjadi, keamanan terganggu, keadaan negara gunjang-ganjing dan seterusnya. Wah, pokoknya mengerikan keadaan Mesir waktu itu selama beberapa tahun. Sampai kemudian orang-orang Mesir protes kepada Amr bin As, ini apa solusi ini? Gimana nih caranya? Kami kelaparan, anak-anak kami kurang gizi dan seterusnya. Maka Amr bin As mengirim surat meminta pertolongan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah. Ya Amirul Mukminin, Mesir sedang dilanda dengan kemarau panjang. Sungai Nil kami hampir kering dan ladang-ladang kami sudah gagal panen dan seterusnya. Kelaparan terjadi di mana-mana, penyakit mulai banyak.
Tolonglah kami wahai Amirul Mukminin, beri kami solusi sebagai presiden. Kemudian Umar bin Khattab membalas surat Amr bin As dengan satu kalimat, lalu dilipat, digulung, diberikan kepada utusan. Umar mengatakan kepada utusan itu, jangan pernah engkau membuka surat ini kecuali sampai kepada Amr bin As. Setelah surat ini sampai kepada Amr bin As, minta kepada Amr bin As untuk membacakan surat ini di depan penduduknya, penduduk Mesir. Dibawalah surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Amr bin As. Sampai di sana diserahkan kepada Amr bin As, katanya jangan dibuka kecuali di depan penduduk Mesir sekalian dibacakan. Akhirnya dikumpulkanlah penduduk Mesir, dikumpulkanlah para pejabat, para tokoh-tokoh, kalau bahasa sekarang live di sosmed, semuanya bisa nonton. Dibukalah surat dari Umar bin Khattab, dibaca, isinya adalah doa. Jadi isinya tuh bukan coba kamu bikin program ini, coba kamu bikin, bukan. Isinya adalah doa. Doanya seorang Umar bin Khattab. Apa doanya? Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-hambamu penduduk Mesir. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Dibacakan oleh Amr bin As surat doanya Umar bin Khattab. Seketika itu juga Mesir mendung tebal dan turunlah hujan lebat sampai sungai Nil mereka penuh dengan air. Ladang-ladang mereka juga terisi dengan air. Selesailah masalah penduduk Mesir. Di sini saya tidak bilang bahwa kalau gitu udahlah kita doa rame-rame aja, nggak usah bikin program dan seterusnya. Bukan, kita nih lagi ngomongin masalah hati. Kita nggak ngomongin masalah syariat, lagi ngomongin masalah akidah. Syariatnya kan Islam itu sempurna dengan 3 itu. Pertama akidah, kedua syariat atau fikih, ketiga suluk ataupun akhlak. Kalau salah satunya kurang ya belum sempurna Islam kita. Nah kita lagi ngomongin iman sekarang. Walaupun secara syariat kita bekerja, secara syariat kita berusaha, secara syariat kita melakukan banyak hal, berjuang, berkorban bahkan secara syariat. Tapi semua itu tidak boleh menjadikan kita jadi percaya kepada sebab, kepada cara. Biarkan tangan kita yang memegang cangkul, tapi harapan kita tetap di hati kita kepada Allah, bukan kepada cangkulnya. Jadi kita sekarang lagi belajar hakikat teman-teman, bukan belajar syariat. Walaupun dua-duanya harus dijalankan secara bersamaan. Jangan ditinggalkan syariat gara-gara hakikat, akhirnya zikir doang gak bekerja. Tapi jangan juga pure syariat lupa hakikat. Hakikat cuman basa-basi doang. Kan selama ini gak seimbang. Dan ketidakseimbangannya kalau boleh jujur lebih kepada syariatnya daripada hakikatnya. Apa syariatnya? Ya ikhtiar, ya bekerja, ya berusaha. Sehingga ketika kita udah mentok, kita mulai putus asa. Soalnya perhitungan kita perhitungan cari syariat. Menurut rumus syariat ini ke 1 tambah 1 jadi 2. Ya udah kalau nggak bisa ditambah 1 nggak akan ada 2 tuh. Itu menurut rumus ilmiah syariat. Tetapi bukankah ada hakikat bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, nggak ada yang nggak bisa buat Allah. Ayat yang tadi saya baca di sholat Isya, cerita Nabi Uzair ketika bertanya, bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Tiba-tiba Allah tidurkan Nabi Uzair, tertidur. Di sebelahnya ada keledai, sebelahnya ada roti. Pas bangun, datang malaikat kepada Nabi Uzair bertanya, kam labis, berapa lama engkau tidur di sini? Dia berkata, yauman au ba'da yaum. Sehari atau setengah hari mungkin rasanya. Kata malaikat, enggak, tapi sudah 100 tahun. Walaupun kamu sudah tidur 100 tahun, coba kamu lihat di sebelahmu. Rotimu masih hangat. Belum kering, belum rusak. Roti kan lebih cepat rusak kan? Rotimu masih hangat, susu di sebelahnya masih segar, belum basi. Tapi coba lihat ke sebelah satunya lagi. Keledaimu sudah menjadi tulang belulang. Jadi yang satu Allah kekalkan, yang satu Allah fanakan. Yang satu Allah jadikan bertahan selama 100 tahun padahal dia lebih mudah basi. Yang satu lagi yang harusnya butuh beberapa hari untuk mati atau beberapa minggu, tapi udah jadi tulang belulang. Kesimpulan dari akhir ayat yang panjang itu adalah
aku jadi ngerti bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi Nabi Uzair lagi ditarbiyah oleh Allah, tarbiyah hakikat, belajar yakin. Walaupun syariatnya tetap bertani, tetap nyangkul, tetap nanam, tetap berikhtiar, tetap berdagang, tetap ini dan itu, tetap. Cuman di dalam hati dia nggak boleh dilibatkan hati ke dalam syariat. Hati itu harus dengan hakikatnya, yakin. Syariat itu bagiannya tangan, bagiannya organ, bagiannya indera, itulah syariat. Tapi hati bagiannya hakikat. Jadi jangan libatkan hati kepada syariat sehingga kita gampang putus asa, berkeluh kesah, galau, depresi. Kayaknya nggak mungkin lagi nih. Kenapa nggak optimis? Sebagai jomblo fisabilillah, belajar dari siapa? Julaibib. Belajar dari Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya mereka adalah teladan optimisme. Walaupun awalnya Julaibib sempat ngerasa kayak, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin nanti nikahnya di surga aja. Sehingga dia aja di mihrab. Datang Rasulullah, malham ya Julaibib. Kamu kenapa Julaibib? Ya Rasulullah, gak ada yang mau nikah sama saya. Jangankan wanita merdeka, budak juga gak mau nikah sama saya. Saking Julaibib tidak menarik buat perempuan di Madinah. Tapi gak apa-apa lah ya Rasul. Kira-kira di surga saya bisa gak punya pasangan ya Rasul? Berharapnya di akhirat. Kata Nabi, ya Julaibib, kenapa engkau bersedih? Datanglah ke fulan, insya Allah Allah akan menikahkanmu dengan seorang perempuan yang menjadi kekasihmu, permaisurimu, bidadarimu di dunia sampai di surga. Ya Rasulullah, itu kan anak kepala suku, perempuan yang sangat cantik, perempuan yang berpendidikan tinggi, orang yang kaya raya, mana mungkin mau sama saya? Berangkatlah wahai Julaibib, bismillah. Karena yang ngomong Nabi, dan Nabi itu tidak bicara kecuali wahyu dari Allah, Julaibib percaya. Maka yang paling penting adalah percaya. Kalau kita percaya, nggak akan mudah tumbang, apapun kondisinya. Percaya, karena yang ngomong Rasul, bukan orang biasa. Bukan aplikasi apa gitu. Jadi yang ngomong Nabi, berangkat. Ternyata benar. Walaupun orang tuanya kayak ngerasa agak-agak gimana gitu mau menikahkan putrinya dengan Julaibib, yang ajaib adalah justru putrinya sendiri yang mau. Ayahnya pas tahu mau ngelamar anaknya, ayahnya kayak lagi nyari-nyari alasan, gimana ya cara nolaknya ya, nggak enak nih. Ibunya juga gitu, tapi anaknya bilang, ya abata, wahai ayah dan ibu, kenapa? Kenapa ayah ibu kok berdebat? Ini ada Julaibib, kamu kenal, dia mau melamar kamu. Diutus sama Rasulullah yang menyuruh untuk dia melamar kamu. Wahai ayah, kenapa ayah masih mempertanyakan keputusan Allah dan Rasulnya? Terus gimana? Terima. Julaibib, walaupun Julaibib, kamu serius banget. Akhirnya singkat cerita menikahlah Julaibib yang menurut banyak orang tidak menarik dengan seorang perempuan terbaik di Madinah. Dan hari kedua setelah menikah, Julaibib berangkat membela negaranya, membela nabinya, berangkat berjihad bersama Rasulullah dan mendapatkan kebaikan syahid. Maka istrinya ini tidak lagi menikah seumur hidupnya, menunggu Julaibib di surga. Padahal baru sehari. Ditungguin sampai di surga. Kenapa? Inilah yang terbaik di sisi Allah. Makanya kalau percaya Allah ala kulli syai'in qadir, falimal ya'as. Kenapa berputus asa? La tahzan. Balik lagi ke sini. Ada orang yang ngerasa kayak dijahatin seseorang dengan kejahatan yang kayak di atas rata-rata. Pernah dulu ada cerita seorang perempuan dizolimi suaminya. Pokoknya dia setiap hari cuma dapat keburukan dari suaminya. KDRT, kemudian penghinaan, dibukain aib, nggak dikasih nafkah. Pokoknya habis-habisan lah nih perempuan dizolimi oleh suaminya. Dia ngadu kepada ayahnya, nggak bisa bantu. Ngadu kepada mertuanya, nggak bisa bantu. Ngadu kepada temennya, nggak bisa bantu. Apalagi suaminya ini seseorang yang ditakuti oleh banyak orang. Kayak orang ya jagoan gitulah, kayak preman gitu. Atau mungkin dia punya jabatan atau apalah. Pokoknya ditakuti. Sehingga gak ada yang bisa bantu dia. Perempuan ini terzolimi sendiri di rumahnya. Oleh orang yang menikahinya, suaminya sendiri. Sampai kemudian suatu saat ada kesempatan dia berangkat
umroh bersama dengan orang tuanya. Berangkat umroh, suaminya masih di rumah. Umroh pertama, ketika dia melaksanakan tawaf di depan pintu Ka'bah, dia adukan semua masalah dan keluh kesah dia kepada Allah. Yang selama ini dia adukan kepada makhluk. Bertahun-tahun dia adukan masalahnya kepada makhluk, tidak ada yang berubah dalam keadaannya. Tapi begitu dia umroh, di depan multazam, pintu Ka'bah, dia adukan semua masalahnya sambil menangis. Ya Allah, dia memanggil Allah. Dan ini kata yang paling ajaib yang ada di antara semua langit dan bumi. Allah. Lafzul jalalah, kalimat yang paling mulia. Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Muttar. Apa arti muttar? Orang yang sudah gak punya lagi harapan kecuali kepada Allah. Orang yang udah mentok, orang yang udah benar-benar berat, susahnya sesusah-susah mungkin. Itu muttar. Amma yujibul muttar idza da'ah. Siapa yang bisa menjawab orang yang paling susah ketika dia meminta, berdoa, memanggil? Wa yukshifu su' dan akan menghilangkan keburukan? Allah. Sehingga dia memanggil Allah. Dia nangis depan Ka'bah, dia ceritakan masalahnya kepada Allah. Begitu dia pulang umroh, dia datang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Karena udah 10 hari hidupnya nyaman, karena harus menghadapi realitas lagi dengan suaminya. Dia buka pintu rumah, cari suaminya gak ada, dia masuk ke kamar. Dia lihat di dalam kamar suaminya sedang sujud di atas sajadah. Sajadah yang dia berikan hadiah saat menikah dulu dan tidak pernah digelar sekalipun sampai hari ini, sekarang digelar. Mungkin sebagian ada yang berpikir dia masuk ke kamar melihat suaminya udah mati. Gitu. Enggak kayak gitu solusinya. Suaminya enggak mati, suaminya sadar. Suaminya untuk pertama kalinya sujud di atas sajadah, menangis, sholat sunnah. Setelah selesai itu dia bangkit dari sujudnya, selesai salam, melihat istrinya udah pulang, dia peluk, dia minta maaf. Luar biasa, sehabis-habisnya dia sampaikan rasa bersalahnya. Sejak saat itu mereka mendapatkan kehidupan yang jauh berubah lebih baik. Siapa yang bisa menolong kita ketika kita dalam keadaan muttar selain Allah Subhanahu wa taala? Yang dibutuhin itu adalah as-siqah. Karena kalau kita udah thiqah kepada Allah, Allah seperti prasangka hambanya kepadanya. Kalau kita berprasangka Allah nolongin kita, Allah pasti nolongin kita. Ada satu lagi cerita nih. Jadi ngaji akidah ke saya itu banyak storytellingnya. Bukan banyak teori karena saya sendiri ngerasa kalau teori berat. Di kampus aja kalau teori. Atau kalau mau dapat teori akidah, belajar tentang misalnya Aqaid Khamsin, belajar tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna, belajar tentang Rububiyah, Uluhiyah, Asma Sifat, tetapi tidak dipisah-pisah, disatuin. Belajarnya nanti di Tarbiyah Pemuda Hijrah. Kalau di tempat umum ngajinya tentang storytelling yang menambah iman. Ada kisah husnuzon kepada Allah. Jadi ceritanya, kata Nabi, nanti di hari kiamat ada 4 orang yang dikeluarkan dari api neraka. Karena dosanya banyak, dia disiksa, setelah sekian lama disiksa, dia disidang lagi. Dikeluarkan 4 orang ini dari api neraka, dihadapkan kepada Allah. Setelah disidang ternyata dosanya belum habis, saking banyaknya nih dosa orang. Sehingga kata Allah, kembalikan dia ke neraka, 4-empatnya. Ketika mereka digiring oleh malaikat untuk dikembalikan ke dalam api neraka, salah satu dari 4 orang ini noleh ke belakang menghadap Allah dan mengatakan, Ya Rabbi, Ya Allah, saya tidak pernah terfikir bahwa Engkau akan mengembalikan kami ke dalam api neraka. Saya berpikir Engkau telah mengampuni kami dan akan memasukkan kami ke surga. Saya nggak pernah terfikir Engkau akan memasukkan kami kembali ke dalam api neraka. Allah langsung berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya benarlah prasangka hambaku, masukkanlah dia dan beserta 3 orang temannya, 4-empatnya ke dalam surga. Sekali saja berbaik sangka kepada Allah. Ada lagi kisah di zaman Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah kalimullah, bisa berdialog dengan Allah. Nabi Musa pernah nanya kepada Allah, Hai Rabbi, wahai Allah, siapakah
Di antara umatku yang derajatnya paling rendah. Siapakah di antara umatku yang derajatnya paling rendah? Artinya yang paling terakhir masuk surga, yang paling lama di neraka, yang paling susah nanti di akhirat. Siapa di antara umatku? Allah menjawab, fulan. Laki-laki, buta, tua, dan dia paling sering telat datang ke tempat ibadah. Sesekali datang telat, seringnya nggak datang. Itu mirip dengan beberapa orang yang sholat setahun cuman pas Idul Fitri. Telat lagi. Kenapa telat? Oh, baru khutbah, ntar aja habis khutbah. Dia pikir sholat Idul Fitri kayak sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Begitu dia datang menjelang akhir khutbah, orang-orang pada bubar. Loh, kok nggak sholat nih? Ada teman saya yang kayak gitu. Karena dia pikir kayak sholat Jumat, saking nggak pernah ke masjid, nggak tahu tutorial sholat Idul Fitri. Akhirnya kata Allah, ini orang yang paling rendah di antara umatmu yang tua, buta, dan paling jarang ke masjid atau paling telat kalau ke masjid. Walaupun namanya bukan masjid kalau dulu. Ma'bad, tempat ibadah. Maka Nabi Musa memeriksa di antara umatnya, siapa yang paling telat hari ini? Fulan, oke. Orang tua, buta, kayaknya ini nih. Besok gak hadir, lusa dicari. Wah, setelah sekian lama, oh datang lagi dia, tapi telat. Datang tapi telat. Jarang-jarang datang, telat lagi. Setelah sekian lama diperhatikan, tiba-tiba dapat kabar dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, Nabi Musa penasaran. Nanya lagi kepada Allah, "Ai Rabbi, bagaimana keadaan dia sekarang di akhirat? Dia udah meninggal dunia. Bagaimana dia dikubur? Apakah dia disiksa? Apakah dia hina? Apakah dia dan seterusnya?" Kata Allah, "Wahai Musa, sesungguhnya dia sekarang sedang berjalan-jalan di antara taman-taman surga." Nabi Musa heran, "Ya Rabbi, apa kebaikan dia? Bagaimana mungkin dia mendahului kami ke surga? Kami aja masih di dunia, dia udah masuk surga duluan, padahal dia yang paling rendah di antara kami." Allah menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. "Wahai Musa, suatu hari laki-laki itu sedang berjalan dibantu sama seseorang temannya. Kemudian sambil berjalan, tibalah mereka di sebuah tempat tanah lapang, taman yang sangat luas. Dia nanya kepada temannya, 'Kita lagi di mana sekarang?' Kata temannya, 'Kita ada di sebuah taman yang bagus, taman yang luas, taman yang indah, taman yang lapang. Semua yang ada di sini pasti bahagia, semua yang ke sini pasti happy.' Karena dia diajak jalan-jalan ke situ supaya bahagia orang buta. 'Kita lagi di mana sekarang? Kita lagi ada di sebuah taman. Kamu pasti happy di sini, pasti kamu akan nyaman di sini.' Dia mengatakan, 'Enggak. Sesungguhnya yang paling luas itu adalah rahmat Allah.' Dia katakan itu dengan hatinya, dengan yakin, dengan husnuzon. Allah lah yang paling luas rahmatnya. Enggak ada yang lebih baik daripada rahmat Allah yang luas. Bukan taman ini. Wahai Musa, kata Allah, sesungguhnya hambaku berprasangka baik kepadaku. Dan sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Sehingga aku masukkanlah dia dengan prasangka baik itu ke dalam surga. Sekali saja berbaik sangka sama Allah. Iman namanya. Sehingga ketika kita punya masalah dalam hidup, kenapa kita gak mikirin Allah dulu yang pertama terbersit, lalu kita persangkakan yang terbaik tentang Allah. Walaupun Allah lebih baik dari persangkaan kita, udah pasti itu. Tapi minimal kita punya persangkaan yang baik. Pertama yang terbersit adalah Allah, bukan makhluk, bukan masalah, bukan pembuat masalah, bukan yang mencari solusi. Allah dulu, terus yang baik-baik tentang Allah. Pikirkan dalam hati kita, pasti Allah gak ingkar janji. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Itu yang disebut dengan thiqah, teman-teman. Itulah modal. Ustadz, saya udah berprasangka baik sama Allah, kok hasilnya gini? Itu namanya bukan berprasangka baik, itu menuntut. Beda prasangka menuntut. Prasangka itu yakin Allah itu pasti yang baik-baik. Kalau nuntut harus gini ya, kalau nggak gini nggak benar nih. Kenapa harus kayak gitu? Karena bisa jadi kalian, saya selalu ulang-ulang 2 ayat ini. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kok bisa gitu? Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Itu modal berprasangka sama Allah.
ini pasti ada kebaikan nih. Kok jadi kayak gini ya? Oh ada kebaikan nih. Itu prasangka namanya. Kenapa? Karena bisa jadi yang kalian gak suka itu ternyata baik. Bisa jadi yang kalian suka ternyata buruk. Maka Allah lebih tahu, kalian gak tahu. Itu prasangka yang dimunculkan. Yang cerita saya motor hilang. Kok hilang sih? Oh bisa jadi menurut Allah pengen dikasih yang lebih gede. Allah kasih yang lebih gede. 2 lagi tuh. Berprasangka baik dalam urusan sedekah. Yakin kata Allah di surat Al-Baqarah itu kalau kita sedekah diganti sama Allah 700 kali lipat. Kayak kita nanam benih jadi satu kebun. Dan bukan cuman benih, kebunnya tuh pohon. Udah ada buahnya. Nanam satu benih jadi satu kebun, 700 pohon yang sangat subur. Kan untung besar. Kalau kita berbaik sangka dalam hati kita, wah ya udah saya kalau ada kelebihan rezeki nggak sedikit banyak pun semangat. Kenapa? Biar bertambah. Tapi kita nggak boleh mendikte Allah bahwa yang saya maksud bertambah itu yang paling baik itu artinya uang ya Allah, rupiah, rekening ya, saldo. Nggak boleh didikte. Bisa jadi yang kita anggap baik ternyata nggak baik buat Allah. Allah konversi. Dikonversinya apa? Dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dalam kesolehan keluarga. Dan itu mahal. Kadang kita nggak sanggup beli. Lebih mahal daripada angka-angka yang kita punya. Saya pernah nanya ke beberapa jamaah, coba kalau dikasih pilihan harus milih salah satu di antara 2 tapi nggak boleh pilihan yang ketiga. Pilihan yang pertama dapat uang 100 juta untung dalam sebuah perniagaan. Tapi kemudian sakit. Karena punya uang, sakitnya enak. Gimana? Berobat di rumah sakit, ngambil kamar VIP, dokternya spesialis, kamarnya gede, ada kulkasnya, ada TV-nya, ada bed sofanya. Keluarga nungguin kita, bahkan sampai keluarga pun jadi reuni gara-gara kita di rumah sakit. Saking nyamannya berobat di situ. Ya, kan enak tuh berobatnya orang kaya ya. Nggak ngedengerin pasien sebelah yang batuk-batuk atau sakaratul maut. Kita ke bawah. Kan kadang-kadang kalau yang satu kamar berdua, bertiga, apalagi rame-rame berlima itu kan sana batuk, yang sana muntah-muntah, yang sana nazak, sakaratul maut, teriak-teriak. Kita kan kayak, apakah saya udah beda alam? Ini karena orang kaya, sakit pun enak. Sakit enak, berobatnya nyaman, datang dokter spesialis profesor lagi. Namanya dokter spesialis kan beda sama yang baru latihan. Dia ngomongnya tuh yang nyemangatin. Oh ini mah besok juga udah bisa pulang, sakit biasa. Padahal obatnya ditambah. Tapi katanya sakitnya biasa, besok juga udah sembuh, besok juga udah pulang. Biar menyemangati kita untuk sembuh. Bagus dokternya, nyaman. Bahkan dikasih nomor kontak pribadinya dokter. Jadi kita kayak ngerasa punya akses langsung ke dokter yang paling senior. Nyaman karena punya uang 100 juta. Seminggu dirawat, alhamdulillah sembuh, pulang pas mau nebus biaya rumah sakit, alhamdulillah selesai 100 juta. Atau pilihan yang kedua, nggak ada uang 100 juta, tapi nggak sakit. Pilih yang mana? 100 juta, sakit, berobat yang nyaman, sembuh, bayar 100 juta. Atau nggak ada 100 juta dan nggak sakit. Nggak ada pilihan ketiga ya, cuma ada 2. Pilih yang mana kalau kita harus memilih? Udah pasti kita memilih yang kedua lah. Kita gak mau sakit. Dan seringnya hidup kita tuh kayak gitu teman-teman. Cuma kita aja gak sadar. Allah gak ngasih kita musibah. Allah gak ngasih kita sakit. Allah gak ngasih kita masalah keluarga. Allah gak ngasih kita pengkhianatan dari orang terdekat. Dan itu kalau kita mau bayar mahal. Makanya jangan ngedikte Allah. Pokoknya yakin aja yang terbaik ada di sisi Allah. Itulah namanya husnuzon. Atau bisa juga maknanya bukan sekedar Allah memilihkan yang terbaik. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Kesulitan tidak pernah turun ke muka bumi sendiri. Pasti dia barengan dengan kemudahan. Itu pasti, satu paket. Udah pasti. Sehingga kalau kita ngalamin sebuah kesulitan dalam hidup, jangan cuma lihat kesulitannya, mana sisi kemudahannya. Yakin ada. Nah disitulah muncul husnuzon kepada Allah. Datang masalah, wah bawa kemudahan. Gitu yang kita pikirin, husnuzon. Tadi apa lagi masalahnya? Masalah dengan dosen, ditolak judul. Wah mau dikasih nilai bagus misalnya. Atau apalah kemudahan yang lain yang kita gak pernah tahu. Pokoknya ada, kita aja yang belum tahu sekarang. Tapi ada, yakin. Kenapa kok yakin? Karena Allah yang berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu paket, nggak ada fa inna ma'al usri ya usri. Inna ma'al usri ya usri. Ya nggak ada itu.
Yang ada fa'in nama al-usri yusra. Udah satu paket, ditegasin lagi. Dan kalimatnya ma'a, bersama, bukan setelah. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah itu kan bisa 100 tahun, 200 tahun ya. Ini bersama, paketnya tuh datang bareng. Kenapa kita, dan biasa dan seringnya kemudahannya itu lebih besar daripada kesulitannya. Jadi kalau datang kesulitan teman-teman, lihatlah dia sebagai kurir anugerah yang besar yang sedang datang kepada kita. Dia kurirnya. Emang kurang nyenengin sih kurir itu. Yang bernama kesulitan. Tapi kalau kita tahu dia bawa paket yang mahal, gak apa-apa, kurang nyenengin juga. Nyebelin juga gak apa-apa. Ada kurir nyebelin misalnya. Tapi dia tuh bawa sesuatu yang berharga. Gak apa-apa deh, sabar-sabarin aja dikit. Yang dia bawa lebih penting. Soalnya gak ada yang bisa bawa yang ini, kecuali dia. Kadang-kadang misalnya kayak gini. Ada asisten rumah tangga. Cerewet orangnya. Kalau ngomong tuh gak diem-diem. Terus aja ngomong panjang. Kenapa kok dipekerjakan terus di rumah itu kok gak dipulangkan ke kampungnya? Kenapa? Karena kebaikan dia itu lebih besar daripada cerewetnya. Sehingga disabar-sabarin aja deh cerewetnya si Bibi. Tapi kan beres rumah. Anak-anak semuanya rapi, mandi semuanya dan dididik. Dan dia dekat juga sama anak-anak. Bahkan kadang-kadang kalau saya gak pulang 2 hari, gak apa-apa, anak-anak udah dekat sama si Bibi misalnya nih. Kan kita mikirin sisi positifnya dan sehingga kita sabar kan dengan sisi kekurangannya. Begitu juga dengan kesulitan dan kemudahan. Kemudahannya besar, kesulitannya sedikit. Sabarin aja dulu. Kenapa? Karena dialah yang membawa kemudahan yang besar itu. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Cerita terakhir sebelum saya tutup. Tersebutlah kisah. Ada 2 orang solihin. Suka saling mengunjungi, bersilaturahim setahun sekali. Suatu saat orang yang pertama mengunjungi temannya ke rumahnya. Tok tok tok, assalamualaikum. Dari dalam rumah terdengar suara, siapa? Bukan waalaikumsalam. Siapa? Saya Fulan bin Fulan, sahabatnya Fulan. Apakah ini rumahnya? Ya, kenapa? Saya ingin mengunjunginya, saya ingin silaturahim, ingin mendapatkan nasihat. Apakah dia ada di rumah? Gak ada, dia lagi cari kayu bakar, dia lagi pergi. Biarin aja dia mati di hutan. Dasar suami gak benar. Wah, ngomel. Ternyata istrinya ini ngomel tentang suaminya. Dibuka aibnya, dihina suaminya di depan tamu. Akhirnya tamunya nunggu depan pintu, gak masuk. Tiba-tiba datanglah laki-laki sahabatnya itu dari hutan, cari kayu bakar. Datang, turun dari bukit, bawa kayu bakar. Tapi uniknya kayu bakarnya dipikulkan ke atas seekor singa. Singa bawa kayu bakar dia. Bukan keledai, bukan domba, bukan sapi, singa. Singa bawa kayu bakar, dia jalan kayak Tarzan. Wis gaya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah. Akhirnya mereka ketemu, ditaruhlah kayu bakar di belakang. Terus dia katakan, kembalilah engkau dengan izin Allah ke hutan. Singa itu langsung balik ke hutan. Masuk ke rumah. Sampai di dalam rumah, yang punya rumah laki-laki ini, dia masak sendiri, dia hidangin sendiri, tamunya dia ladeni sendiri. Istrinya di kamar, tidur-tiduran, gak ngapa-ngapain. Jadi semua diurus sendiri. Lalu mereka duduk, makan bareng, cakap-cakap, setelah itu tamunya pulang. Tahun depan giliran datang lagi. Setiap tahun dia datang. Tahun depan datang, tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, beda. Tahun kemarin siapa? Kalau sekarang waalaikumsalam. Suaranya pun udah lembut. Dengan siapa? Saya Fulan, saya sahabatnya Fulan. Apakah dia ada di rumah? Oh, dia nggak di rumah, dia lagi nyari kayu bakar. Dia seorang suami yang baik, dia bertanggung jawab, soleh. Wah, dipuji suaminya. Hah, kaget dia. Nunggu depan rumah. Tiba-tiba laki-laki itu datang, turun dari bukit, bawa kayu bakar, dipikul sendiri. Udah gak ada cerita singa. Terus apa ya mikul kayu bakar? Saudaraku. Akhirnya ketemu, taruh kayu bakar di belakang rumah, masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, istrinya masakin untuk mereka masakan yang enak, dihidangin segala macam. Terus dikatakan, ada lagi yang engkau butuhkan, maaf ya kami gak bisa menyambut tamu dengan baik. Suaminya sama sekali gak kesusahan di rumah itu, karena semua dilakukan sama istrinya. Laki-laki ini heran. Ya Fulan, aku heran dengan kehidupanmu. Apa yang sedang engkau alami dalam 2 tahun ini? Dia cerita, saudaraku, tahun lalu engkau datang ke sini ketika aku sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan di dalam rumah. Engkau tahu istriku? Oh iya, tahu banget. Allah sedang mengujiku dengan
istriku. Dia selalu menyakiti perasaan aku, dia menghina aku, membuka aibku, dia nggak pernah taat kepada aku. Allah mengujiku dengan kesulitan di dalam rumah. Tetapi di waktu yang sama, Allah memberikan kemudahan bagiku di luar rumah. Sehingga ketika aku mencari kayu bakar, Allah utus banyak sekali makhluk-makhluknya untuk membantu aku. Termasuk yang kau saksikan. Kadang rusak. Kebenaran pas kamu datang itu singa. Singa bawain kayu bakarnya. Tapi kemudian istriku itu meninggal dunia. Lalu aku dikaruniai istri berikutnya, solehah, baik, taat, sangat menolong suaminya, memudahkan suaminya. Sehingga aku tidak lagi dapat kemudahan di luar rumah. Kenapa? Sudah dapat kemudahan di dalam rumah. Kadang hidup kita kayak gitu teman-teman. Ketika kita dapat kesulitan di satu sisi, jangan lihat itu doang. Betapa kesulitan di sisi itu telah membawa banyak kemudahan kita di sisi yang lain. Kita nggak sadar. Falimal, ya kenapa akhirnya kita berkeluh kesah lalu berputus asa? Bukankah fa'inna ma'al usri yusra? Kalau kita udah yakin dengan ayat ini, begitu datang kesulitan, kita jadi bukan lagi takut, malah bawa kemudahan nih, Masya Allah. Semangat gitu menghadapi kesulitannya. Tapi kalau gitu boleh nggak Ustaz minta berdoa kepada Allah supaya ditarik kesulitannya? Boleh. Berdoa boleh, tapi mengeluh enggak. Kenapa? Kalau kita mengeluh dan mengusir kesulitan dengan keluh kesah, bisa jadi Allah akan mengangkat kesulitan beserta dengan kemudahan sekaligus. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah supaya diangkat kesulitan, maka Allah berkenan mengangkat kesulitan dan membiarkan kemudahan tetap bersama kita. Makanya yang dilarang itu berkeluh kesah. Berdoa minta yang terbaik boleh, itu bukan keluh kesah. Ya Allah, saya sakit. Engkau Maha Penyembuh, sembuhkan saya. Padahal sakit datang membawa kemudahan. Tapi karena kita berdoa, sakitnya diangkat, kemudahannya tetap. Tapi kalau kita sakit, kita ngeluh. Ya Allah, kurang apa lagi dari saya? Kenapa kok harus saya? Apa maunya engkau kepada saya? Yang lain gak kayak gini, bla 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 bla. Allah angkat kesulitan beserta dengan juga kemudahan sekaligus. Yang dilarang adalah berkeluh kesah. Mudah-mudahan ini menjadi 1 hour booster. 1 jam booster menyemangati kita, nambah iman. Maka terakhir saya titip, yuk kita belajar thiqah kepada Allah. Itulah modal kita untuk menjalani dinamika hidup sehingga kita nggak mudah kena mental. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Insyaallah kita akan menutup pertemuan dengan Gurunda Ustaz Hanataki dalam takblik akbar dengan muhasabah. Pada Gurunda kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك نبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا
ارحمنا واعف عنا واغفر لنا يا عفو يا غفور ارحمنا واغفر لنا يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Duhai Allah, Engkau yang maha pemurah lagi maha penyayang. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha ra'ufun, Engkau yang maha wadudun. Ya Allah, segala kemuliaan adalah milik-Mu ya Allah. Segala kebaikan ada di dalam genggaman-Mu ya Allah. Segala kekuasaan tidak ada yang membatasi-Mu ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau berkehendak melakukan apapun yang Engkau inginkan. Jika Engkau menginginkan sesuatu, maka Engkau katakan kun, jadilah dia seperti yang Engkau inginkan. Ya Allah, ajarkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang taat. Ajarkan kami, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang selalu istiqomah. Bantu dan ajarkan kami untuk selalu ikut kepada perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Ajarkan kami untuk selalu mampu berbaik sangka kepadamu karena Engkau selalu maha sempurna dan maha baik. Jangan biarkan hati kami terganggu, gelisah, apalagi berputus asa karena kami berburuk sangka kepadamu ya Allah. Ajarkan kami iman, ajarkan kami tawakal, ajarkan kami thiqah, ajarkan kami istislam kepadamu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kami dalam setiap urusan dan masalah kami kecuali Engkau. Dan jangan biarkan kami salah paham kepada pertolongan-Mu. Terkadang Engkau memberikan kepada kami kebaikan, tetapi kami tidak mengerti sehingga kami menyalahkan-Mu, sehingga kami kufur kepadamu. Ajarkan kami hikmah, ajarkan kami hakikah, agar kami tidak salah paham kepadamu ya Allah. Ajarkan kami iman, sebagaimana Engkau mengajarkan kepada Nabi-Mu Muhammad melalui malaikat-Mu Jibril. Ajarkan kepada kami Islam, ajarkan kepada kami ihsan ya Allah. Rabbana, beri kami hasanah di dunia, beri kami hasanah di akhirat, dan jaga peliharalah kami dari azab api neraka. Masukkankah kami ke dalam surga ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.